Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua, kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendukung channel saya, yang telah like, subscribe, dan komen di channel kami. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga subscribe Anda menjadi berkah bagi saya, menjadi penyemangat saya dalam terus berkarya. Kali ini kita akan memperbaiki generator kecil atau dinamo sepeda ontel. Nah, ini untuk teman-teman penghobi sepeda ontel, mungkin ini bisa untuk referensi, sedikit menambah pengetahuan kita tentang dinamo sepeda ontel. Ini mereknya Bosch ya, Bosch dengan tipe RL garis miring WH2 6 volt 3 watt. Nah, ini akan kita coba bongkar ya, soalnya kan tipe dinamo Bosch itu sangat banyak sekali. Untuk teman-teman pecinta sepeda ontel mungkin sudah sangat paham dengan berbagai macam dinamo. Saya mencoba untuk memperbaiki dinamo Bosch ini. Kita otak-atik, kita lihat dalamnya seperti apa. Ini pertama kita perlu obeng main. Ini kepalanya sudah saya lepas teman-teman ya, kepalanya sudah saya lepas. Mungkin di sana nanti pakai baut 7 seperti ini. Habis itu kita bongkar terus kita angkat, tapi pelan-pelan ya. Ini ngedrat, mungkin kayaknya ini bikin drat nanti ini berdrat, terus dikunci dari atas. Karena kepalanya ini sebenarnya tidak ada, jadi saya pakai kepala yang lain. Oke, kita bongkar ya. Untuk teman-teman penghobi sepeda ontel, tentu sangat bangga, sangat senang sekali apabila dinamonya bisa berfungsi. Apalagi alat ini sudah berusia puluhan tahun, mungkin bisa jadi 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu mungkin kita bisa memfungsikan lagi. Tentu sangat bangga, dan ini menjadi sistem kerja sebuah generator. Jadi awal mula generator berkembang ya mungkin salah satunya dari sepeda ontel ini ya, mungkin ya keterbatasan ilmu saya mohon dimaafkan. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini nanti kita amplas. Jadi dia tidak memakai slip ring, jadi gulungannya cuma seperti ini aja, gulungan. Terus ini magnet permanen ya, coba di belakang kita lepas, hanya magnet permanen saja. Nah, ini magnet permanen. Diingat-ingat teman-teman ya, nanti kalau bongkar-bongkar diingat-ingat agar nanti tidak lupa pengembaliannya. Ini magnet permanen ya. Jadi sebatang kawat, ini sistem kerja dinamo. Sebatang kawat diputar di antara medan magnet akan menimbulkan garis gaya listrik. Jadi ini sebatang magnet. Jadi ini sebatang kawat, taruhnya sebatang kawat diputar di antara medan magnet. Ini kan menjadi medan magnet teman-teman ya. Lari ke sana, lari ke sini. Ini tentunya tidak menempel jika kita kasih nanti as depan dan as belakang. Kalau sudah kita pasang, dia akan ada spare sedikit berapa mili gitu ya. Ini berputar, jadi ini kawat ini diputar dan dia akan menghasilkan listrik. Nah, mungkin generator-generator besar itu mengambil sistem kerja yang ini sehingga mereka kembangkan menjadi sebuah generator yang besar. Tentunya ini sangat sederhana sekali. Kawat-kawatnya hanya dililit-lilitkan seperti ini ya.
Oke, sekarang kan kita tes dulu. Jadi ini untuk sekedar pengetahuan kawan-kawan ya. Jadi antara as ini dan ini tidak nyambung, tidak bergerak loh, tidak bergerak kan ini sebenarnya dia itu adalah lamelnya, kolektornya, slipringnya sebagai penghantar stroke. Jadi dia duduk di sini nih, ini sebagai penghantar stroke-nya. Yang ada ke sini. Ini memang kelihatannya dia seperti besi yang nyambung, tapi setelah saya bongkar ternyata dia nggak nyambung, dia slipring aja di sini. Ini gulungannya ini saya lepas. Ini tempatnya di sini nih. Ini saya putus untuk memastikan bahwa gulungan ini konslet apa tidak. Ini dengan body itu dia tidak nyambung teman-teman ya, jadi bagus. Ini tidak konslet ya, ini lagi tidak konslet body, sementara dengan kolektor dia nyambung. Berarti kemungkinan besar dinamo ini masih sangat baik. Oke, sekarang kita solder ya, kita kembalikan awal. Setelah itu kita bersihkan magnet-magnetnya. Kalau perlu ini nanti diamplas dengan amplas yang halus, jadi biar kelihatan jernih lagi. Setelah dirasa cukup membersihkan, sekira sebersih mungkin menurut kawan-kawan semua, setelah itu kita rakit. Jadi itu kasih oli ya, oli. Ini karena saya pakai kepala beda teman-teman ya, jadi saya akali seperti ini sekedar nanti untuk kita mencoba. Yang penting dia mau putarnya lancar. Setelah itu ininya magnetnya kita pasang. Ini tempat murnya nanti bautnya. Setelah proses pemasangan sudah jadi ya, nanti usahakan putarannya seringan mungkin, seperti ini, seringan mungkin. Setelah itu akan kita coba. Nah, ini tipenya seperti ini sama-sama Bosch teman-teman ya, tapi beda tipe, juga modelnya berbeda lagi. Ini RLWR 1A. Wah, ini RLWH, sama-sama Jerman, tapi ini lebih ramping, ini bentuknya seperti ini. Jadi untuk dinamo sepeda ontel yang merek Bosch ini berbagai tipe, macamnya sangat banyak sekali. Sekarang akan kita coba dulu ya. Oke, kita coba kawan-kawan ya. Ini lihat, kita pakai skala 10 gas, udah lebih. Sekarang kita pakai skala 50 ya. Tuh, dia keluar 11 gas. RPM tinggi bisa sampai 14. Siap. Lagi Pak.
sip kawan-kawan ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Insya Allah sudah bagus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pecinta ontel dan untuk teman-teman yang masih belajar tentang dinamo. Ini bisa sebagai untuk masukan ya, dan untuk praktek. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.